تنسى أبدا ذكر الله فالعابد لا ينسى مولاه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih terus diberi kesempatan untuk terus belajar dalam kondisi apapun. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Habiban al-Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita sama-sama awali kegiatan ini dengan doa. Silakan kalian berdoa masing-masing atau aminkan doa yang akan Bapak bacakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas, yaitu berkaitan dengan perilaku jujur. Dan insya Allah hari ini Bapak akan awali dengan menceritakan sebuah kisah inspiratif tentang kejujuran. Simak baik-baik dan pelajari apa yang ada pada kisah ini. Dahulu kala diceritakan ada seorang yang sangat soleh, seorang yang sangat taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Beliau mempunyai sebuah toko pakaian dan beliau juga mempunyai beberapa pegawai. Beliau selalu berwasiat kepada pegawainya agar apabila ada pelanggan yang datang untuk memberitahukan apabila ada barang yang cacat, ada pakaian yang cacat. Dan beliau juga selalu meminta kepada pelanggannya, ya, kepada para pembeli di tokonya untuk memeriksa terlebih dahulu barang yang akan dibeli sebelum dibayar. Hari ada seorang Yahudi yang datang ke tokonya untuk membeli sebuah pakaian. Dan ternyata pakaian yang dibeli oleh seorang Yahudi ini pakaian yang cacat. Namun karena si pemilik toko tidak ada di tempat ketika itu, yang ada hanya pegawainya saja. Dan si Yahudi ini pun membeli pakaian tanpa mengecek terlebih dahulu dan langsung pergi begitu saja. Dan si pegawainya pun lupa untuk memberitahu bahwa pakaian tersebut ada cacatnya. Dan kemudian tidak lama si pemilik toko ini datang dan menanyakan perihal baju tersebut. Kemudian dijawab oleh pegawainya bahwa pakaian itu sudah dibeli oleh seorang Yahudi. Dan telah kemudian sang pemilik toko bertanya lagi kepada pegawainya, apakah si Yahudi tadi telah memeriksa terlebih dahulu pakaian yang ia beli? Kemudian sang pegawai menjawab, tidak, si Yahudi tadi sama sekali tidak memeriksanya, langsung bayar dan langsung pergi begitu saja. Dan kemudian seketika itu sang pemilik toko langsung pergi untuk menyusuli si Yahudi itu, untuk mengembalikan uangnya, untuk menjelaskan bahwa barang yang ia beli, bahwa pakaian yang ia beli ada cacat. Pemilik toko ini sampai menempuh perjalanan sangat jauh baru mendapatinya, baru ketemu si Yahudi ini, baru ketemu rombongan Yahudi ini. 3 hari perjalanan, coba bayangkan, 3 hari perjalanan zaman dulu kala itu berarti berkilo-kilometer, berpuluh-puluh kilometer, hanya untuk mengembalikan uang yang dibayarkan oleh Yahudi. Karena apa? Karena pakaian yang dibeli oleh orang Yahudi ini ada cacatnya. Dan kemudian ketika bertemu dengan si Yahudi ini, si sang pemilik toko ini bertanya, wahai Fulan, apakah engkau yang tempo hari membeli pakaian di toko saya? Kemudian jawab, ya, maaf, pakaian yang engkau beli ada cacatnya, maka kembalikan, ini saya kembalikan uang yang kamu bayarkan. Dan kemudian apa? Si Yahudi ini tercengang, si Yahudi ini terkagum-kagum yang dilakukan oleh seorang si pemilik toko ini. Saking kagumnya si Yahudi ini terhadap pemilik toko ini, si Yahudi bertanya, apa yang menyebabkan engkau berbuat sejauh ini? Kemudian apa jawabannya? Si pemilik toko menjawab, Islam dan sabda Rasulullah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menipu bukan bagian dari umat. Kemudian si Yahudi ini juga menjawab,
"Wahai pemilik toko, sebenarnya uang yang aku bayarkan juga uang palsu. Maka ambillah uang 3.000 ini sebagai gantinya, dan aku akan tambahkan lagi lebih dari ini. Dan saksikanlah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Di akhir kisah ini kita bisa jadi tahu, jadi mengapa si Yahudi itu ketika membeli pakaian tergesa-gesa, terburu-buru, langsung pergi begitu saja tanpa memeriksa terlebih dahulu pakaiannya. Karena ternyata uang yang ia bayarkan juga uang palsu. Tapi kemudian si Yahudi sadar dan kemudian memeluk Islam karena diajarkan Islam secara tidak langsung oleh sang pemilik toko. Jadi begitulah kejujuran. Kejujuran akan membawa hikmah yang begitu besar, sebagaimana kisah yang Bapak ceritakan tadi. Mudah-mudahan apa yang Bapak ceritakan, sebuah kisah tentang kejujuran, bisa menginspirasi kepada kalian untuk senantiasa selalu berperilaku jujur dalam setiap tindakan, dalam setiap sendi kehidupan. Itu yakinlah bahwa kejujuran itu pasti akan menunjukkan pada kebaikan, sebagaimana hadis yang sudah Bapak jelaskan di pertemuan yang sudah lalu. "Alaikum bisidqi fa nafsin yahdi ilal bir wa ilal bir yahdi ilal jannah." Berpegang teguhlah kepada kejujuran, karena kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan pasti akan menunjukkan jalan ke surga. Ingatlah anak-anakku bahwa kejujuran adalah salah satu sifat Nabi, salah satu sifat kenabian. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat Nabi ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik artinya jujur, kemudian amanah artinya bisa dipercaya, memegang amanah, kemudian tabligh menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah, kemudian fatanah artinya cerdas, pintar. Dengan kita berperilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, memang kita tidak akan bisa menyamai Nabi, kita tidak akan bisa menjadi Nabi, kita tidak akan menjadi Rasul, karena kenabian, kerasulan itu sudah ditutup. La nabiyya ba'da, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi setidaknya dengan kita berperilaku jujur, kita akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Bapak di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dan sebelum kita akhiri kegiatan ini, mari kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.